Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Iya, gimana nih sekolah dan juga kuliahnya? Semoga berjalan dengan lancar seperti mengalirnya air ya. Oh iya, ngomong-ngomong tentang pendidikan nih, di masa pandemi gini, pendidikan di Indonesia semakin terbarui, selaras dengan perkembangan zaman. Dan pada zaman atau abad ke-21 ini, di mana dalam bidang pendidikan sudah mulai menggunakan media teknologi digital. Nah, di sini aku dan teman-teman bakal kasih sedikit pendapat mengenai pedagogik multiliterasi. Nah, loh, apa sih pedagogik multiliterasi itu? Yuk simak videonya teman-teman. Pedagogik multiliterasi merupakan pedagogik yang mencakup strategi mengajar untuk mengetahui cara bertindak atau way of acting, lalu cara untuk berpikir way of thinking, dan cara untuk memaknai atau way of meaning. Dan pembelajaran ini adalah pembelajaran yang mengoptimalkan keterampilan multiliterasi dalam situasi pembelajaran agar menjadi lebih baik. Dan pada pembelajaran ini pun terdapat 4 kompetensi. Yang pertama itu kompetensi berpikir kritis, kedua kompetensi pemahaman konseptual, ketiga kompetensi kolaboratif dan komunikatif, dan yang terakhir adalah kompetensi untuk berpikir kreatif. Pedagogik multiliterasi merupakan dasar penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang berorientasi pada upaya dalam membangun wawasan serta pemahaman siswa agar mereka mampu mengembangkan keterampilan berpikir gitu, seperti kritis, kreatif, pemecahan masalahnya seperti apa, dan juga metakognisi yang didasarkan dan dikembangkan melalui latar belakang sosial budaya. Pedagogik multiliterasi merupakan sebuah pembelajaran yang memadukan antara teknologi dan kebudayaan, baik itu kebudayaan yang ada dalam diri peserta didik sendiri ataupun kebudayaan yang ada di lingkungan sekitarnya. Pedagogik multiliterasi ini memiliki tujuan untuk menciptakan manusia kompeten yang dibutuhkan di abad ke-21, seperti manusia yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif, dan kemampuan berkomunikasi juga berkolaborasi, juga unggul dalam teknologi tanpa melupakan bahwa dirinya merupakan bagian dari suatu bangsa. Yang pertama, multiliterasi dapat dijelaskan sebuah konsep pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk dapat mengembangkan keterampilan-keterampilan multiliterasi. Konsep pembelajaran multiliterasi membimbing dan mengarahkan siswa untuk dapat memperoleh pembelajaran secara kompleks, tidak hanya berorientasi terhadap penguasaan konsep dan konten. Akan tetapi, pembelajaran multiliterasi mengarahkan siswa untuk dapat belajar secara mandiri dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Pedagogik multiliterasi merupakan sebuah pembelajaran yang digunakan dalam konteks kurikulum 2013, yakni diharapkan siswa dapat menghubungkan beberapa keterampilan multiliterasi, yaitu dengan membaca, menulis, berbahasa lisan, dan mampu menggunakan teknologi yang berkembang saat ini. Nah, dengan menerapkan pembelajaran ini, siswa dapat mengoptimalkan keterampilan berbahasa sehingga dapat membentuk pemikiran yang kritis, konseptual, dan komunikatif dari diri siswa itu sendiri. Ya, menurut saya pedagogik literasi ini cukup penting dalam kegiatan pembelajaran gitu, dan dapat diimplementasikannya juga sejak sekolah dasar agar dalam pembelajaran wawasan dan pemahaman anaknya juga bisa lebih terbuka dan berkembang sejak sekolah dasar gitu. Jadi enggak ketika nanti masuk SMP gitu mereka enggak begitu kaget gitu, karena kedepannya materi-materinya tuh akan lebih bertingkat gitu. Menurut saya, sangatlah penting dalam penerapan pedagogik multiliterasi ini.
Sejak kapan? Sejak sekolah dasar, kita harus memperkenalkan dan menerapkannya untuk pembiasaan di masa yang akan datang. Pedagogi multiliterasi ini sangat penting karena pada era teknologi, terlebih pada tahun 2019, Jepang telah mengenalkan adanya era Society 5.0 di mana pada era ini lebih mengutamakan kemampuan manusia untuk memecahkan masalah yang melibatkan dirinya sendiri ataupun masalah yang melibatkan orang banyak dan juga berbasis teknologi. Hal ini sejalan dengan pedagogik multiliterasi yang berusaha menciptakan manusia yang kompeten di era teknologi. Untuk penerapan pedagogik multiliterasi ini bisa diterapkan dari sejak sekolah dasar, karena pembelajaran multiliterasi ini merupakan salah satu rancangan pembelajaran yang ada dalam kurikulum 2013 sehingga bisa diterapkan di sekolah dasar. Terlebih lagi jika kita lihat usia sekolah dasar merupakan usia di mana sudah mulai mengenal adanya impian dan juga pandangan yang sudah bisa diarahkan oleh guru ataupun orang tua untuk melatih kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, berkomunikasi, juga berkolaborasi dengan orang. Penting. Mengapa? Karena pada zaman sekarang semua ini serba digital. Pembelajaran ini pun harus terus dikembangkan atas dasar berbagai kemampuan siswa yang beragam, serta metode ataupun strategi pun juga ikut dikembangkan dengan menggunakan teknologi, sehingga pembelajaran multiliterasi ini pun mampu dijadikan bekal untuk saya sendiri ataupun untuk kalian semua sebagai calon pendidik atau calon pelajar yang idealis di masa depan nanti. Karena kita ini diharapkan agar mampu untuk membangun atau menjadikan calon generasi bangsa yang memiliki kompetensi, sikap, ataupun keterampilan yang baik. Pembelajaran multiliterasi ini dirasa dapat memenuhi tantangan dan tuntutan zaman, karena sampai saat ini secara keseluruhan bahwa pembelajaran multiliterasi ini pun mampu membantu seseorang dalam mempertahankan eksistensinya di suatu masyarakat. Maka dari itu, pembelajaran multiliterasi ini dirasa sangat penting untuk diterapkan dalam bidang pendidikan Indonesia yang dimulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar sampai jenjang pendidikan perkuliahan dengan pembelajaran formal maupun informal. Dan multiliterasi menurut saya pribadi sangat penting dalam proses kegiatan belajar mengajar, dikarenakan pembelajaran ini tidak hanya terbatas pada pengajaran keterampilan berbahasa saja, seperti menulis, berbicara, menyimak, dan membaca. Namun pembelajaran ini juga lebih kompleks, yakni dengan melakukan praktik kultural sosial budaya dalam pembelajarannya. Nah, selain itu juga siswa dituntut untuk memahami dan menggunakan teknologi yang semakin berkembang di era modern saat ini. Namun tentunya penggunaan ini juga harus bisa menyesuaikan dan tidak boleh berlebihan dalam penggunaannya. Nah, untuk penerapannya, pembelajaran ini bisa dilaksanakan mulai dari sekolah dasar, dikarenakan siswa sekolah dasar adalah usia awal yang mudah atau cepat sekali belajar mengenai perbahasaan dan membutuhkan bimbingan mengenai penggunaan teknologi yang tak terlepas dari kebudayaan negara Indonesia sendiri. Tentu saja pembelajaran ini bisa digunakan saat pembelajaran daring. Karena pembelajaran secara daring maupun luring, siswa masih bisa menerapkan kegiatan seperti membaca, menulis, menyimak, dan berbicara secara lisan. Walaupun interaksi yang berlangsung hanya bisa secara tatap maya karena mungkin sedang kondisi pandemi saat ini. Nah, terlebih lagi saat daring seperti ini, siswa mau tidak mau harus bisa menggunakan teknologi agar bisa mengikuti proses pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, hal tersebut tentu ada kaitannya dengan pembelajaran multiliterasi karena di dalam pembelajaran ini, kemampuan dalam pengoperasian teknologi sangat diharapkan bisa dijalankan oleh peserta didik. Menurut saya, pembelajaran yang sedang saya laksanakan ini termasuk ke dalam pembelajaran multiliterasi. Dikarenakan sebagai mahasiswa kita dituntut untuk mandiri sehingga kita mencari ilmu dengan membaca beragam sumber, menulis, menyimak, dan tentu berbicara saat proses pembelajaran. Teknologi juga tentu sangat digunakan saat pembelajaran di kondisi pandemi ini. Hal tersebut menuntut mahasiswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif sesuai dengan tujuan dari pembelajaran multiliterasi itu sendiri. Menurut saya bisa,
Karena konsep pendidikan multiliterasi ini merupakan sebuah usaha untuk menciptakan manusia yang unggul dalam karakter, juga manusia yang unggul dalam berteknologi. Namun, akan ada sedikit kekurangan dalam pembentukan karakter. Karena menurut saya, dalam pembentukan karakter, itu diperlukan adanya chemistry antara pendidik dan peserta didik sendiri. Mungkin bisa dilakukan secara online, namun akan kurang efektif karena suasana belajar atau suasana observasi pembelajaran itu berbeda antara sekolah, rumah, ataupun lingkungan sekitar. Menurut saya, pembelajaran yang sedang saya jalani sekarang ini sudah termasuk ke dalam pembelajaran multiliterasi. Mengapa demikian? Dikarenakan, seperti yang kita ketahui sebagai mahasiswa, kita dituntut untuk berpikir kritis. Kita tidak bisa menerima informasi begitu saja tanpa menelaahnya terlebih dahulu. Lalu kita dituntut untuk mengembangkan ide atau bahkan menemukan ide-ide baru yang sesuai dengan bidang yang kita tekuni. Lalu selanjutnya, kemampuan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan mahasiswa lainnya. Dalam pembelajaran online ini, kita juga dituntut untuk mahir dalam berteknologi. Bisa tidak bisa, kita harus bisa mengoperasikan teknologi. Mau tidak mau, kita sebagai generasi yang hidup di tengah teknologi, harus bisa mengoperasikan teknologi. Ya, untuk pedagogi multiliterasi ini juga dapat dilaksanakan secara online gitu, karena menyesuaikan juga dengan kondisi pandemi saat ini yang belum bisa untuk berkegiatan secara offline. Dan untuk pengimplementasiannya, itu dapat dilaksanakan dengan diselipkan di dalam kegiatan pembelajaran gitu, seperti memberikan beberapa tugas yang menyangkut pauten dengan pedagogi multiliterasi ini gitu, seperti tugas kelompok dan menyesuaikan dengan materi-materi yang ada gitu yang dipelajari oleh sekolah. Pribadi iya, karena yang sudah saya katakan tadi bahwa belajar itu bukan hanya melalui buku saja dan bukan hanya dalam satu ruangan saja yang berisikan guru dan siswa. Belajar itu dapat dilakukan dan dilaksanakan kapan saja dan di mana saja menggunakan media apa saja. Dan ini pun sebenarnya kembali lagi kepada pribadi masing-masing dalam menuntut ilmu atau mencari ilmu. Karena pada dasarnya pun semua kegiatan pembelajaran ataupun metode cara kita belajar itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Belajar literasi ini pun memiliki banyak dimensi, dan menurut UNESCO terdapat 6 kategori dimensi untuk kebutuhan literasi pada abad zaman ke-21 ini. Yang pertama itu ada basic literasi, yang kedua itu ada komputer literasi, yang ketiga itu ada media literasi, yang keempat itu ada distance learning dan e-learning, yang dimana saat ini dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam bidang pendidikan. Yang kelima itu ada cultural literasi, dan yang keenam itu ada informasi literasi. Yang ketiga, pedagogik di saat pembelajaran online tentu saja bisa, karena peserta didik juga bisa mengembangkan keterampilan berpikir dengan cara siswa dapat menyelesaikan penelitian dan tugas dari rumah. Atau di mana saja, di mana mereka dapat memperoleh akses di komputer dan saluran telepon. Pembelajaran multiliterasi di saat pandemi sudah termasuk pembelajaran multiliterasi, karena dari guru yang memberikan tugas juga kita sudah harus berpikir kritis. Nah, itu adalah hasil dari pendapat kami. Teman-teman di rumah pasti memiliki pendapat tersendiri juga kan? Yuk tulis di kolom komentar. Ah iya, aku juga pernah dengar nih satu pesan dari Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Jadi, hendaknya kita sebagai siswa dan mahasiswa untuk giat dalam mengerjakan sesuatu, agar kelak kita dapat bermanfaat bagi bangsa kita, utamanya bagi lingkungan rumah kita sendiri. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Tetap semangat dan jaga kesehatan teman-teman. Oh iya, kata Kak Najwa Shihab, hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bertahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Indonesia membutuhkan merdeka.